gimana bisa negara lain yang banyak diantaranya adalah negara berkembang pada punya kereta cepat, tapi Amrik yang pionir, yang katanya negara adidaya, kok malah nggak punya? It's no secret the US is behind the rest of the world in train travel. Nah, ini nih yang salah nih, dan ini yang dilakuin sama Amrik selama puluhan tahun. Dulu kan kita pernah ya ngebahas gimana Cina bisa jadi negara yang mendominasi industri dan jalur kereta cepat dunia kan. Dan ya emang gila banget sih ini Cina. Mereka tuh punya jalur kereta tercepat, jalur terpanjang, dan macam-macam lagi yang berkaitan sama itu. Tapi terus gue jadi kepikiran nih, kok Amerika, rivalnya Cina dalam berbagai aspek yang katanya negara adidaya, kok mereka sampai sekarang masih nggak punya kereta cepat sama sekali ya? Padahal negara-negara sekutunya di Eropa dan beberapa negara lain di Asia sama Afrika, mereka tuh udah pada punya kereta cepatnya masing-masing loh. Lah kok Amrik masih nggak ada nih? Tapi kenapa ya Amerika nggak punya jalur kereta cepat sama sekali? Apa karena mereka sengaja nggak mau ngebangun atau karena nggak mampu nih? Yaudah kalau gitu langsung kita bahas kenapa Amerika nggak punya kereta cepat di Learning by Googling. Ini kita mulai dari sejarah industri kereta api di Ameriknya deh ya. Kalau menurut Global Firepower, kalau kita ngomongin kereta secara umum, bukan cuma yang cepat doang, total panjang jalur kereta di Amerika tuh mereka tuh jadi yang terpanjang di dunia loh. Panjang total jalur kereta di Amerika tuh mencapai lebih dari 293.000 kilometer. Jauh di atas Cina yang sekitar 150 ribuan kilometer. Dan kenapa jalur kereta di Amerika bisa panjang banget gitu? Soalnya sejak dulu di negara mereka tuh banyak peperangan dan invasi. Ya jadi selama abad ke-19, Amerika tuh getol banget tuh nginvasi wilayah-wilayah di sekitarnya. Dan namanya invasi kan, jelas butuh pasokan amunisi, makanan, orang, dan ya segala macem lah. Nah, buat mempermudah suplai pasokan-pasokan itu, Amrik akhirnya mutusin buat ngebangun rel-rel kereta yang bisa ngangkut kebutuhan mereka ke medan perang. Dan salah satu perang yang dimenangin telak sama Amrik dengan memaksimalkan jalur kereta ini tuh adalah Mexican-American War. Wah, perang itu tuh ngebikin Amrik dapat jackpot wilayah yang luas banget tuh. Termasuk di sini mereka tuh jadi dapat California, Nevada, Utah, Arizona, sama sebagian New Mexico. Nah terus kalau menurut California State Library, waktu California diambil sama Amrik, di sana tuh baru banget ditemuin tambang emas yang masif, yang gede banget. Ya jadi selain dapat wilayah, Amrik juga dapat tambang emas raksasa tuh waktu itu tuh. Dan hal ini akhirnya ngebikin terjadinya California Gold Rush, di mana ratusan ribu orang tiba-tiba mendadak pada pindah ke California buat jadi penambang emas. Nah di sini jelas mereka butuh sarana transportasi yang memadai dong, bukan cuma buat ngangkut orang, tapi juga buat ngangkut emas hasil tambangnya. Dan ya udah, bikin lagi deh tuh jalur kereta tuh. Nah terus nggak lama dari situ kan perang saudara Amerika kan pecah kan, Civil War pecah tuh. Dan setelah perangnya kelar, Amrik mulai ngebangun mega proyek jalan kereta lintas benua yang jadi semacam pemersatu lagi setelah panas-panasan perang. Soalnya dengan adanya jalur kereta ini, mereka jadi punya sesuatu buat dibanggakan sebagai suatu negara nih. Buat dibanggakan bareng-bareng sama rakyatnya, biar rakyatnya bisa bersatu lagi. Dan kalau menurut CBS News, jalur kereta lintas benua itu selesai dan mulai beroperasi di tahun 1869. Dan akhirnya jalur itu tuh jadi salah satu momen penting dalam sejarah perkereta-apian dunia. Soalnya ya belum ada kan waktu itu kan negara lain yang bisa ngebangun jalur sepanjang itu. Ya kan di tahun-tahun segitu kan Cina, bahkan Jepang, mereka kan belum punya jalur kereta sama sekali kan. Masih butuh beberapa tahun lagi tuh sampai dua negara itu ngebangun jalur kereta mereka yang pertama. Makanya waktu itu Amerika tuh jadi dianggapnya tuh pelopor jalur kereta. Mereka dianggap sebagai negara yang dominan dan jago dalam urusan perkereta apian. Apalagi terus kota-kota yang dilewatin sama jalur keretanya Amerika juga tuh mereka tuh pada berkembang pesat dan ngedorong perekonomian Amerika jadi semakin baik. Jadi semakin maju. Jadi ya orang ngelihat, wah nih kereta Amrik emang mantep nih, emang juaranya mereka, emang Amrik yang megang kalau soal kereta. Jadi pada mikir gitu tuh. This was one of the biggest accomplishments in world history. Literally moving mountains to finally connect the coasts. This is the race to build the Transcontinental Railroad. Tapi terus masalahnya, kalau emang dulu mereka yang paling megang soal perkeretaan, mereka yang paling maju, mereka pionirnya, kenapa sekarang Amrik tuh nggak punya kereta cepat ya? Dan ternyata alasannya ada banyak nih. Jadi kalau menurut Time, waktu Perang Dunia II kelar, waktu Perang Dunia II berakhir, dunia tuh kan lagi kacau balau kan? Bangunan pada hancur, infrastruktur pada hancur, trauma kolektif. Dan ya pokoknya kerusakannya tuh masif banget lah secara global. Dan buat ngebangun ulang dunia, World Bank yang waktu itu baru lahir, mereka tuh nyediain dana pinjaman gede-gedean supaya negara-negara di dunia bisa ngelakuin pembangunan. Dan salah satu pembangunan pasca perang yang paling fenomenal adalah pembangunan jalur kereta cepat punyanya Jepang di tahun 1959.
yang selesai dan mulai beroperasi 5 tahun kemudian. Kereta cepat yang akhirnya kita kenal dengan nama Shinkansen. Wah, ini Shinkansen di Jepang ini nih jadi yang pertama tuh di dunia tuh yang kemudian ditiru sama negara-negara Eropa 10 tahun setelahnya. Dan terus diikuti juga sama Korsel, Cina, dan negara-negara lain di Asia dan Afrika. Mantap emang Jepang nih. It's no secret the US is behind the rest of the world in train travel. Eurostar brings passengers back and forth between London and Paris in just under 2 hours. Japan's Shinkansen, often called bullet trains, now crisscross the country. And China has multiple trains that routinely top 200 miles an hour. Nah, kalau udah gini kan pertanyaan selanjutnya, gimana bisa negara lain yang banyak diantaranya adalah negara berkembang pada punya kereta cepat, tapi Amrik yang pionir, yang katanya negara adidaya, kok malah nggak punya? Ini kenapa nih? Nah, kalau menurut Smart Cities Dive, sebenarnya kalau cuma dilihat dari kecepatan keretanya, Amrik juga tuh punya kok beberapa kereta yang memenuhi standar kecepatan kereta cepat. Kayak contohnya Turbo Train yang mulai beroperasi di rute New York-Boston di tahun 1969. Nah, Turbo Train ini waktu uji coba, mereka tuh bisa mencapai kecepatan 275 km per jam. Dan dengan kecepatan ini sebenarnya Turbo Train tuh bisa aja jadi kereta cepat. Soalnya kecepatan kereta cepat sendiri itu kan minimalnya tuh kan di 250 km per jam kan. Nah, Turbo Train mereka melebihi itu tuh. Mereka 275 tadi. Tapi sayangnya setelah beroperasi, kecepatan rata-rata Turbo Train tuh cuma 101 km per jam. Jauh banget dari hasil uji coba tadi yang nyampe 275 km per jam. Ya bahkan nggak nyampe setengahnya ternyata ya. Dan kereta Turbo Train ini sendiri akhirnya berhenti beroperasi di tahun 1976. Cuma 7 tahun doang berarti kepakainya. Terus setelah Turbo Train, Amrik juga sempat punya tuh beberapa kereta lain yang proyeksi kecepatan operasionalnya nggak jauh beda. Masuk kategori kecepatan kereta cepat. Kayak misalnya Metroliner sama Acela. Tapi ya lagi-lagi kenyataannya kereta-kereta itu tuh selalu beroperasi jauh di bawah kecepatan proyeksinya. Dan umurnya juga tuh pada pendek-pendek tuh. Dan yang terbaru tuh ini, di tahun 2025 Amrik meluncurin kereta next gen Acela buat ngegantiin Acela lama yang umurnya baru 25 tahun sebenarnya. Tapi tetap walaupun Acela atau next gen Acela ini punya kecepatan tinggi, tapi mereka tuh masih nggak bisa dikategorikan sebagai kereta cepat. Emang syarat kategori kereta cepat tuh apa sih? Kalau menurut National Geographic, sebuah kereta baru bisa disebut kereta cepat kalau punya jalur khususnya sendiri. Jalurnya harus terpisah dan nggak nyatu sama jalur kereta manapun. Kayak contohnya yang deket aja deh, WUS di kita deh. Itu kan jalurnya kan sama sekali nggak nyambung ke KRL, MRT, atau kereta lokomotif kan. Bener-bener misah sendiri dari awal. Nah, kereta cepat tuh harus gitu, jalurnya tuh harus gitu. Dan kalau mungkin lu ada yang mempertanyakan, lah emang kenapa harus ngebangun jalur dari awal? Kan bagus kalau bisa manfaatin jalur yang udah ada. Yang penting kan keretanya cepat. Nah, ini nih yang salah nih, dan ini yang dilakuin sama Amrik selama puluhan tahun. Iya, mereka punya kereta berkecepatan tinggi. Iya, mereka punya total jalur kereta terpanjang. Tapi kalau jalurnya bukan jalur khusus kereta cepat, ya bakal gagal total. Ya, kita lihat aja tuh Turbo Train tadi tuh. Itu juga kan awalnya kan sebenarnya kan buat proyek kereta cepatnya Presiden Lyndon Johnson kan, yang terinspirasi dari Jepang. Cuma terus karena pemerintah Amerika pengen proyek yang murah, jadinya mereka ngide pakai jalur yang udah ada aja. Cuma keretanya doang yang high speed. Dan hasilnya, kereta yang udah oke itu sama sekali nggak bisa dimaksimalkan potensinya. Dan malah jadi sampah doang. Karena cuma dipakai tadi tuh 7 tahun doang tuh. Abis itu udah kan dibiarin gitu aja kan. Buat Metroliner juga sama tuh. Keretanya doang cepet. Tapi sekalinya jalan di rel nggak bisa secepat itu. Jadi ya nasibnya juga sama. Ya pokoknya kereta-kereta berkecepatan tinggi itu gara-gara nggak punya jalur sendiri. Jadi pada downgrade tuh ke komuter biasa yang kecepatannya lambat. Yang jadinya nggak ada bedanya. Ya gimana ya. Kalau jalurnya nyampur gitu kan. Kereta cepat mau secepat apapun ya bakalan banyak keinterrupt sama jadwal kereta lainnya kan. Terus jalur kereta yang biasa juga tuh kan bukan yang lurus terus gitu kan. Banyak belok-beloknya. Padahal kereta cepat tuh harusnya tuh minim belok. Dan kalau belok juga tuh harus yang smooth banget gitu tuh. Ya kalau rel keretanya banyak belokannya kan jelas kereta harus jalan lebih lambat dong kalau nggak mau anjlok atau terpental. Ya kebayang lah ya kalau kita naik kereta berkecepatan tinggi tapi jalurnya sering belok dan pas belok nggak ngerem. Oh itu kan berasa naik roller coaster tuh yang ada tuh.
Yes, these are the fastest trains in the country, but they can only go their top speed on a small percentage of the route due to twists and turns, aging infrastructure, and 7 commuter rail lines that run along the same corridor. Terus ditambah lagi, rel kereta biasa juga kan banyak lewatin pemukiman dan jalan umum ya, yang kadang ada aja tuh orang yang nyebrang nggak nengok kanan kiri atau kendaraan yang main terobos palang pintu yang ngebikin resiko kecelakaan jadi jauh lebih tinggi. Nah, di kereta biasa aja banyak kan kecelakaan disebabkan sama orang atau kendaraan yang nyebrang, apalagi kalau kereta cepat di kapasitas optimalnya. Wah, tutut, wus langsung. Ngeri sih. Tapi terus coba kita lihat Jepang. Selama lebih dari 60 tahun beroperasi, belum ada loh satupun kecelakaan fatal yang melibatkan Shinkansen. Dan itu Jepang bisa begitu soalnya semua resiko kecelakaannya itu diperkecil lewat jalur yang terpisah. Dan karena itulah makanya kereta berkecepatan tinggi itu sebenarnya sangat nggak ideal buat beroperasi di rel biasa. Dan karena itu juga turbo train sama metroliner ujung-ujungnya berjalan di kecepatan yang lambat. Mana terus rel kereta di Amerika juga kebanyakan dibangun itu di abad ke-19 sama awal abad 20 lagi kan. Udah pada tua-tua semua tuh. Udah nggak kompatibel sama kereta cepat yang lebih modern. America at one point in time was in love with the railroads and the railroads helped build this country. And technology kind of moved on to flying and private automobiles. But what's happened is, as the country's grown and we've had to build more infrastructure for those forms of transportation, rail has kind of resurged in people's realization. Nah, kalau menurut Forbes, kalau Amerika beneran pengen punya kereta cepat, ya mereka tuh sebenarnya bisa aja, tapi bakal makan biaya yang gede banget. Karena ya harga lahan, tenaga kerja, material, yang gitu-gitu kan serba mahal ya di sana ya. Terus waktu pembangunannya juga tuh bakal lama banget tuh. Soalnya mulai dari ngurus lahannya, perizinannya, fundingnya, sampai urusan perpolitikannya, itu tuh bakal lama dan bertele-tele. Nggak sat-set kayak di Cina misalnya. Diperkirakan bisa 10-30 tahun tuh total waktu pembangunannya tuh. Terus juga dari dulu, sejak Perang Dunia II berakhir, Amerika itu kan justru lebih fokus ngebangun jalan raya ya dibanding rel kereta cepat ya. Makanya budaya naik mobil di sana tuh kan udah mendarah daging banget kan. Udah apa ya? Ya udah mentalitas bangsanya banget lah, udah sekuat itu. Makanya selama ini walaupun udah berkali-kali ganti pemerintahan, tapi presiden dan pemerintah yang ngejabat tuh mereka tuh selalu lebih milih ngebangun jalan raya aja dibanding ngebangun jalur kereta. Kalaupun ada pembangunan jalur kereta nih, ya itu tuh skalinya tuh kecil banget tuh, nggak sebanding sama pembangunan jalan rayanya. Terus kalau menurut Island sebenarnya di tahun 1990-an, Amerika tuh udah sempet loh kepikiran mau ngebangun jalur kereta cepat yang beneran. Yang bakal jadi penghubung antara San Francisco, Los Angeles, Dallas, sama Houston. Tapi terus selama puluhan tahun, ide dan proyeknya ini jalan di tempat nih. Sampai akhirnya diambil alih sama perusahaan lain di tahun 2018. Dan baru beneran ngelakuin konstruksi resminya di tahun 2024. Dan pembangunan jalur kereta cepat baru ini nih bakal dilakukan di tengah median jalan tol. Bukan ngebeli lahan satu-satu terus dibuka jadi rel gitu. Enggak. Soalnya kalau gitu kan bakal lama banget kan dan bakal mahal banget tuh kalau lahan kosong yang mau dilewatinnya tuh punya orang. Target awalnya sih kereta cepat yang beneran ini nih bakal selesai di tahun 2028 buat nyambut Summers Olympic 2028. Tapi terus target penyelesaiannya diundur tuh ke tahun 2029 dan terus diundur lagi ke tahun 2033. Dan buat kisaran harga tiket keretanya tuh diproyeksikan bakal sekitar 119 atau 133 US dollar. Ya, masuk akal sih harga tiket segitu ya. Since the start of President Trump's second term, Duffy's Department of Transportation cut funding to at least 2 high-speed rail projects, one in California that's years behind and billions over budget, and another in Texas. It hasn't been a priority. We've put more money into aviation and into highways because that's part of our culture. Our culture is spread out, not live in compact metropolitan areas, instead relying upon our car. Terus menariknya nih, kalau menurut The Conversation, kalau nanti proyek kereta cepat ini tuh beneran udah kelar, moda transportasi yang baru ini tuh bakal lebih cenderung ngegantiin pesawat dibanding ngegantiin mobil pribadi. Soalnya selain karena budaya naik mobil di sana tuh kuat banget, naik kereta cepat dengan jalur khusus gini tuh bakal repot juga. Kenapa bakal repot? Soalnya biasanya jalur-jalur gini tuh belum nyambung ke sistem transportasi yang lebih luas. Yang ujung-ujungnya orang kalau mau naik masih harus naik mobil lagi ke stasiunnya. Jadi
Jadi ya sama aja. Apalagi kalau terus jarak tempuh ke titik tujuannya tuh nggak terlalu jauh, cuma sekitar 2 jaman gitu, wah itu orang bakal tetap milih naik mobil tuh, bakal tetap milih nyetir mereka. Sementara kalau jaraknya 3 jam atau lebih, nah itu yang biasanya naik pesawat, kemungkinan besar mereka pada mau tuh beralih ke kereta cepat. Soalnya mereka ngerasanya kalau naik kereta cepat tuh kan nggak perlu ngelewatin bea cukai, security dan semacamnya kan, lebih simpel soalnya. Dan kalau buat minat dan kebutuhan masyarakat sendiri sih sebenarnya udah ada ya, cukup besar nih malah nih. Jadi ya insya Allah kalaupun ini beneran jadi, ya rame lah nih penggunanya nih. Dan kalau terrealisasi sampai selesai kan lumayan kan, bisa ngurangin emisi karbon sampai 800 juta pounds loh per tahunnya loh. Jadi ya kita tunggu aja nih ke depannya nih, apakah proyek kereta cepat di Amerika kali ini beneran bakal berhasil atau bakal terbengkalai lagi nih. Tapi kalau menurut tuh gimana nih, kira-kira Amerika bakal bisa ngejar ketertinggalan mereka dalam hal kereta cepat nggak ya? Gimana? Bisa apa enggak nih? Silakan komen. If there was a faster train or a fast rail line, I think it would really benefit and cut down the amount of time I spend going in. But speed remains the biggest challenge. Oke, sekian Learning Bangun kali ini tentang kenapa Amerika yang katanya negara superpower, negara adidaya, nggak punya kereta cepat sama sekali. Karena ya itu ya yang utamanya ya, mereka pengen punya, udah bikin keretanya, tapi karena pengen proyeknya murah, nggak mahal-mahal banget, akhirnya pakai rel yang udah ada. Dan ternyata itu ngebikin keretanya nggak cepet-cepet banget tuh, malah jadi kereta normal landingnya. Malah jadi mubazir ya. Ya, kalau lo merevisi udah salah, atau lo mau nanya, atau mau nambahin video, terus komen, kita juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.